Aktivis Egy Sujana mengungkapkan organisasi Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, yang selama ini ia pimpin, telah dibekukan oleh Habib Rizik Syihab selaku pembina. Pembekuan tersebut diduga berkaitan dengan kisruh internal di kubu pelapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Konflik internal mencuat setelah polisi menghentikan penanganan perkara terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Situasi itu memicu perpecahan antara kubu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan kubu Roy Suryo CS. Kedua pihak bahkan saling mengklaim telah membuat laporan polisi. Egy mengatakan pembekuan TPUA berawal saat dirinya dipanggil Habib Rizik pada Minggu, 15 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Habib Rizik membahas kemelut di tubuh TPUA sekaligus menarik kembali mandat organisasi itu untuk sementara waktu, tanpa batas waktu yang ditentukan. Egy menyebut Habib Rizik memutuskan membekukan TPUA dengan cara menarik mandat kepengurusan. Ia mengaku telah menyerahkan mandat tersebut secara ikhlas bersama Damai Hari Lubis yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Dengan keputusan itu, Egy menegaskan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum TPUA. Ia juga menyatakan memilih bergabung dengan organisasi Komando Pelaporan Bela Islam, Korlabi. Lebih lanjut, Egy mengungkapkan pertemuannya dengan Habib Rizik juga menegaskan bahwa dirinya masih dianggap berjuang untuk tegaknya agama. Ia pun menanggapi tudingan yang menyebut dirinya sebagai pengkhianat, dengan menyatakan bahwa anggapan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman. Di sisi lain, Egy turut menyinggung laporan polisi yang ia buat terhadap Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Ahmad Khozinuddin. Ia menyebut Habib Rizik tidak ingin ikut campur dalam perkara tersebut karena dianggap sebagai persoalan hukum pribadi antara dirinya, Damai Hari Lubis, dan pihak yang dilaporkan. Sementara itu, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus bergulir. Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan 8 tersangka yang dibagi ke dalam 2 klaster. Dalam klaster pertama, 5 tersangka yang sempat ditetapkan yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohayani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Lizal Fadilah. Namun belakangan, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak lagi berstatus tersangka setelah menempuh restoratif justice usai bertemu Jokowi di Solo. Adapun dalam klaster kedua, polisi menetapkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma sebagai tersangka. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal dalam UU ITE. Perpecahan antar pelapor pun semakin menguat setelah kubu Egy Sujana dan Roy Suryo saling mengklaim telah melaporkan satu sama lain terkait polemik yang berkembang sejak kasus terhadap Egy dan Damai Hari Lubis dihentikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.